Pemirsa, sampah plastik merupakan barang berharga yang dapat menjadi aset yang sangat berkontribusi bagi perekonomian masyarakat. Asalkan sampah plastik melalui proses 3R atau reuse, refurbishment, dan juga recycle dan recovery setelah digunakan. Masyarakat selama ini hanya menganggap plastik digunakan sebagai sampah. Padahal plastik bisa menjadi bahan baku industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku industri. Peluang ekonomi dari sampah plastik ini bahkan bisa lebih maksimal jika tiap rumah tangga telah melakukan pemilahan sampah. Kali ini Newsline akan membahas mengenai pengelolaan sampah plastik tidak hanya bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga bisa memberikan peluang ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Sudah hadir di studio 1 Metro TV, Direktur Sustainable Waste Indonesia, Mbak Dini Trisyanti. Selamat siang, Mbak Dini. Selamat siang. Apa kabar, Mbak Dini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga telah terhubung melalui sambungan Skype, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI, ada Mbak Christine Halim. Halo, selamat siang Mbak Christine. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, ini ada yang virtual, ada yang juga datang ke sini. Mbak, saya pengen tahu dulu deh, tapi sebetulnya pengelolaan plastik di Indonesia, apalagi tadi bisa dijadikan sebagai sumber untuk boosting ekonomi di Indonesia itu seperti apa? Ya, Mbak Widya, jadi sampah plastik ini merupakan salah satu jenis sampah yang kita hasilkan sehari-hari ya. Di Indonesia ini sampah plastik sudah menjadi komoditas bisnis yang cukup baik, sudah terbentuk ekosistemnya, memberikan berbagai pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Karena nilai ekonomi dari sampah plastik itu cukup tinggi. Salah satunya yang botol PET itu yang lumayan tertinggi, kemudian ada juga botol-botol sampo gitu ya. Kemudian juga ada cup yang plastik, itu juga semakin banyak kita temukan kan. Dan kemudian juga lembaran-lembaran kantong kresek juga ada nilai daur ulang ya sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya unik di Indonesia. Nah, daur ulang ini sudah berjalan sebenarnya cukup lama. Dari mulai tahun 80-an daur ulang plastik ini sudah memberikan sudah pemulung itu sudah mulai ada sejak tahun 80-an setahu saya. Jadi memang nilai plastik ini dari seluruh komposisi sampah kan kita tahu sampah kita ada kertas, ada logam, ada organik ya. Nah, salah satu yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi yang bisa dibilang tertinggi ya itu adalah sampah plastik. Gitu. Jadi, dan sekarang pertanyaan terbesarnya kan kita tahu lama sekali sebetulnya membutuhkan waktu lama untuk akhirnya terurai plastik. Jadi memang harus didaur ulang. Meski mungkin belum tersosialisasikan secara masif, ada sebetulnya mekanisme-mekanisme yang akhirnya bisa mengurai dan bahkan menjadikan itu sebagai nilai ekonomi. Ya, jadi sebenarnya memang plastik itu didesain untuk dipakai berulang kali. Nah, jadi memang plastik itu adalah kemajuan teknologi dari mulai dulu sampai sekarang. Memang dia didesain untuk dipakai berkali-kali. Jadi setelah dipakai berkali-kali, kalaupun dibuang, kemudian diolah lagi, didaur ulang dengan teknologi macam-macam, dia bisa menjadi produk baru lagi gitu. Seperti sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia, mekanisme untuk akhirnya mengelola atau mendaur ulang plastik? Belum tersebar secara keseluruhan, tapi di Jawa itu sudah cukup banyak, dan Bu Christine juga salah satu yang memang pelaku langsung daur ulang plastik ya. Tapi sudah cukup meluas, Mbak. Makanya kami juga melakukan penelitian tahun 2017 itu menghitung botol PET itu tingkat daur ulangnya sudah mencapai 62%. Oh, oke. Itu termasuk yang tertinggi gitu di dunia, bahkan Eropa sendiri masih di sekitaran 50. Yang lebih tinggi dari kita di India 90% botol PET sudah didaur ulang. 90%. Ya, kalau di India ya, tapi di kita juga termasuk yang tinggi. Ini pejuang juga anti plastik nih ya. Mbak Christine, saya pengen tahu deh ke Mbak Christine. Kesadaran masyarakat Indonesia kalau saya perhatikan memang semakin tinggi begitu ya. Terlihat misalnya contoh saja di Car Free Day. Saya sering datang ke Car Free Day, lalu ada kampanye-kampanye stop menggunakan single use plastik misalnya. Sampai tahun 2020 itu progresnya seperti apa sih Mbak Christine? Sebenarnya saat ini masyarakat kita sedang belajar dalam proses pembelajaran, di mana banyak cerita-cerita bahwa plastik itu tidak terurai dan terurai. Padahal sebenarnya memang seperti Mbak Dini tadi sebutkan, Mbak, bahwa plastik itu memang untuk dipakai berulang kali. Dan mari kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya plastik itu tidak layak untuk dijadikan sampah. Tetapi plastik itu selayaknya dikumpulkan dan dijual atau dikembalikan ke prosesnya kembali untuk didaur ulang sehingga bisa digunakan bagi kepentingan masyarakat lagi sehari-hari. Jadi tidak sama sekali plastik itu didesain untuk jatuh ke sungai atau ke laut atau bahkan ke TPA. Harus berulang kembali masuk ke sirkular ekonominya. Itu Mbak Widya.
Mbak Christine, saya juga pernah membaca sebuah artikel begitu ya, namanya botol plastik atau sampah plastik ini juga digunakan untuk sebagai bahan pembuatan jalan. Nah, ini progresnya di Indonesia Anda memantau tidak seperti apa? Jadi seperti yang dilakukan di perusahaan saya sendiri hari ini, bahwa botol-botol plastik bekas yang dikumpulkan itu yang terbuat dari botol polietilen tripatilin atau PET, yaitu botol yang sehari-harinya kita ketahui sebagai botol air minum dalam kemasan yang sudah selesai, PET yang kita sudah selesai minum itu, di pabrik saya akan dibuat menjadi geotekstil, Mbak Widya. Geotekstil itu untuk melapisi sebelum mengecor jalan tol, dan itu sudah dilakukan dan mendukung pembangunan yang terjadi di Indonesia, di mana Pak Jokowi sedang giat-giatnya menggalakkan infrastruktur di Indonesia. Kita selama ini import bahan-bahan tersebut, tetapi alhamdulillah hari ini sudah diproduksi 100% dari botol PET sampah yang ada di masyarakat ini, Mbak. Jadi sebetulnya betapa apa ya, ada blessing in disguise dalam tanda kutip, kampanye-kampanye selama ini juga mungkin harus disosialisasikan lagi bahwa ternyata plastik bisa menjadi sumber ekonomi. Teman-teman kita tahan dulu, kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait plastik selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi di Newsline, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kita lagi ngomongin plastik nih. Boleh nggak saya sombong dulu sedikit bahwa di Metro TV dan juga lingkungan media group, kami memang sudah memiliki waste management sejak tahun lalu, manajemen plastik dan juga minyak goreng bekas atau yang mungkin lebih dikenal dengan minyak jelantah begitu ya. Nah, tapi yang perlu ditekankan lagi, gimana caranya ya supaya membuat mindset masyarakat Indonesia paham bahwa ternyata tidak usah didaur ulang plastik ini, Mbak Dini, seperti apa? Maksudnya merubah mindset supaya mau mendaur ulang. Mau gitu mendaur ya? ulang, mohon maaf ya. Nah, kalau saya melihatnya begini Mbak Widya. Jadi pertama kita juga harus edukasi masyarakat supaya bangga pakai produk daur ulang. Itu satu. Jadi seringkali kita merasa mungkin agak malu atau apa gitu ya, karena bukan barang branded gitu ya. Nah, sebenarnya DiCaprio aja pakai bahan daur ulang loh. Nah, kan sebenarnya itu menurut saya perlu ditumbuhkan. Jadi masyarakat kalau memang sudah terbiasa dan bangga dengan produk daur ulang, maka akan terjadi sistem-sistem pengumpulan sampah plastik yang menjadi bahan bakunya gitu. Nah, kita juga bisa mendukung dari sisi lain, yaitu kita memilah sampah plastiknya dari rumah gitu, supaya kualitas sampah yang menjadi bahan baku tadi itu menjadi lebih baik. Jadi ada dua sisi. Jadi dari sisi kita sebagai pengguna nih, sebagai konsumen, kalau bisa kita lebih bangga dan lebih banyak menggunakan produk-produk daur ulang. Ya, kemudian dari sisi satunya lagi, kita juga membantu industri daur ulang ini supaya lebih bersih sampahnya, supaya nggak kecampur-campur dengan yang lain. Kita pilih dari rumah. Oke, Mbak Dini, saya beberapa kali melihat fenomena begitu ya dari terutama sampah rumah tangga. Akhirnya ada seperti RT atau RW sekitar yang mengumpulkan dan menukarkannya menjadi uang. Dan itu lebih efektif untuk saya mendengarkan curhatan-curhatan ibu rumah tangga, mereka akhirnya jadi lebih rajin untuk ya udah nih botol plastik PET bekas minyak goreng, air mineral dan lain sebagainya akhirnya ditukarkan menjadi uang. Jadi Anda melihat itu efektif ya? Memang, jadi ini kebetulan saya kan basicnya memang peneliti ya. Jadi beberapa tahun lalu kita meneliti sistem seperti tadi di masyarakat, ada semacam sistem bank sampah ya, atau mungkin namanya beda tapi kurang lebih sama. Jadi ada 3 manfaat di situ dengan sistem ini. Jadi pertama manfaat lingkungan. Mereka jadi lebih bersih, lebih peduli biasanya karena udah ngurusin sampah, dia lebih peduli, lebih rajin bersihin got, lebih rajin kerja bakti gitu ya. Kemudian secara ekonomi udah jelas, jadi barang-barang yang dipilah rame-rame nih, janjian misalnya nimbang bareng-bareng gitu kan, itu dijual ke lapak kan, itu menjadi kas rumah tangga kan. Gitu. Nah, yang ketiga manfaat sosial. Jadi lebih kenal dengan para tetangga loh Mbak Widya. Oh iya juga ya, karena mingling gitu ya. Ayo siapa yang mau pelin sampah, mau pelin sampah. Saya main ke Mbak Christine ya. Mbak Christine pernah nggak ngelihat fenomena seperti itu, bank sampah yang betul-betul diawali dari rumah tangga sendiri di lingkup yang sangat kecil. Baik sekali Mbak, itu idenya. Jadi beberapa ibu-ibu rumah tangga mereka janjian gitu pada setiap hari Jumat, misalnya mereka nimbang sampah-sampah dari rumah mereka, terus mereka kumpulkan, mereka timbang, kadang-kadang mereka bikin catatan, mereka kumpulkan ke pengepul atau dijual ke bank sampah yang lebih besar di sekitar rumah mereka. Setelah itu uang tabungan itu nanti akan mereka gunakan di saat sebelum menjelang Idul Fitri. Nah, itu tadi yang Mbak Dini sampaikan seperti fungsi sosialnya. Dan itu akan menjalin kebersamaan di kampung. Bagus sekali kalau bisa seluruh masyarakat mengikuti jejak seperti itu. Tetapi sedang berproses ya Indonesia ya.
Iya, sudah sangat berproses dan ibu-ibu ini power of emak-emak ini benar-benar mendukung sustainability dari sirkular ekonomi yang sekarang mau dijalanin di Indonesia ini. Bangga Girl deh. power, girl rules gitu ya. Dan saya pengen nanya lagi deh ke Mbak Christine, sebetulnya jenis plastik apa saja ini yang memang sebetulnya paling potensial untuk akhirnya bisa didaur ulang dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi? Jujur saat ini polyethylene tripacylene atau PET atau bekas botol air minum dalam kemasan seperti tadi yang Mbak Dini udah pelajarin dan riset adalah yang paling banyak dikumpulkan di Indonesia bahkan di negara-negara lain karena botol PET ini memang memiliki kualitas yang bagus dan mudah Mbak untuk mensortirnya jadi punya nilai ekonomis yang sangat bagus. Saat ini banyak kaum industri yang mengejar untuk mengumpulkan botol-botol ini, Mbak. Oke, ada juga kalian tentunya pernah mendengar ya, ada informasi terkait ekspor dan impor sampah plastik begitu. Fenomena ini sepertinya seperti apa sih, boleh disosialisasikan kepada masyarakat? Ya. Mbak Dini. Jadi kita ini memang kan sudah global ya. Nah, ini industri juga membutuhkan bahan baku yang banyak gitu ya. Jadi kapasitas produksi itu kan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh industri. Akhirnya jadi kalau impor itu di plastik memang ada dalam bentuk yang memang masih virgin material, virgin plastik, ada juga yang memang dalam bentuk scrap. Nah, itu bedanya apa tuh? Kalau yang virgin itu benar-benar dari bijinya itu dari produksi langsung gitu. Jadi bukan dari hasil daur ulang. Nah, kalau yang scrap itu sudah digunakan pasca konsumsi sifatnya. Nah, itu dari pasca konsumsi dan virgin memang ada yang impor ke Indonesia. Nah, tapi Indonesia juga sebenarnya eksportir plastik gitu. Jadi kita juga melakukan ekspor ke luar negeri, baik itu dalam bentuk biji plastik daur ulang ataupun juga produk-produk daur ulang gitu. Jadi memang banyak yang belum tahu nih Mbak Widya. Mungkin perlu kita jelaskan Indonesia itu kreativitas dalam menghasilkan produk daur ulangnya itu luar biasa. Sapu, ember, terus lapisan betul-betul barang-barang yang sehari-hari begitu ya. Jadi barang-barang sehari-hari itu tanpa kita sadari sebenarnya banyak berasal dari produk daur ulang plastik. Gitu. Saya pengen kembali lagi ke Mbak Christine nih. Mbak Christine, kalau jenis botol PET atau plastik PET tadi itu ada levelannya tidak sih? Maksudnya ada yang kualitasnya seperti A, B, C atau memang semuanya sama saja? Benar, karena di Indonesia ini kita kan belum begitu terbiasa untuk memilah dari rumah. Jadi kadang-kadang botol-botol ini masih tercampur dengan sampah organik. Nah, tapi nanti di industri-industri seperti kami akan dicuci, diproses lebih lanjut, jadi seperti polyester staple fiber. Dan satu hal produk, kalau boleh saya tunjukkan ya Mbak Widya, itu kantongan ini juga udah dibuat dari botol PET. Ini mungkin bisa menjadi solusi kalau sekarang kita dilarang memakai kantongan kresek, kita bisa gunakan kantongan-kantongan yang bisa digunakan. Di Jakarta sudah tidak boleh ya menggunakan one single use plastik. Terima kasih Mbak Christine, terima kasih Mbak Dini tetap menjadi pejuang untuk mensosialisasikan terkait plastik ini di Indonesia. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan Go Healthy. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Metro TV.